Katanya mau gampang kali gue bangun sekolah. Di mana tempatnya? Lagi mau nyari Nyewa apa? Tempat ruko. sekolah? Di ruko. Belajarnya di ruko. Belajarnya di ruko anak sekolahan. Emang di mana? Lu kita Ada kok. tempat makanan lu tukang nasi goreng. Ada. Warteg di Ruko ruko. yang disewa, aku mau bikin sekolahan ada kok. Itu. Jadi kalau anak-anak belajar ditutup pakai rolling door gitu tuh, begitu. Iya. Nah. Cerdas sebenarnya aku itu. Cerdas benar. Menciptakan mekanisme yang udah kita sediakan gitu buat bangsa ini. Tuh emang kita udah perhitungkan apa yang harus orang ditidurin orang ditidurkan kita bangurin. Emang dia bilang kami nggak paham itu untuk pertama kalinya aja. Sebenarnya mungkin dia paham, tapi untuk mengisi kekosongan di acara TV itu dia pura-pura nggak paham. Karena jikalau nggak begitu, TV tersebut tidak akan mempunyai kemenarikan di dalam kepenontonan. Bener nggak? Ya kan? Coba kalau dia bilang kita paham, mereka nggak bisa tayangan apa yang akan disuguhkan untuk suatu rutinitas. TV itu gak ada gini. TV itu nggak ada gini. Ami nggak paham. Kereta loh guys, kereta request guys. Malam minggu kan nggak jalan-jalan. Malam minggu. Ini nyanyi ya. Mana? Kalian paham gak sih apa yang ku bilang? Paham gak? Lu enggak? Ya? 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 Aku ditinggal. Aku ditinggal. Budak dia. Nanti kali. Mana nih? Lu mau kemana? Mau jadi? Benar ya? Mau tutup? Ini hari Sabtu. Gimana kalau besok kita jalan pagi ke Sudirman? Tapi harus kerja. Ya, malahan di situ. Berapa dulu? Hah? Kemana jalan-jalan? Udah ke SMS dah. Oh, coba ke Jakarta yuk. Apa lagi Jakarta? Kemana dong? SMS. Emang ada apa? Ini udah ini. Main Tiny Zone. Samsung. Lah, mau nggak ini? Enggak. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana? Kemana? Maunya mah ke Jakarta. Aduh, macet. Main malam minggu begini, lihat no, BSD tuh, lihat no. Oh,
banyak yang keluar malam mingguan loh. Semua dong. Ke Jakarta macet. Macet ngaco. Ke puncak. Deh, malam minggu ke puncak. Emang Dengar pingkan, malam minggu itu kalau mau ke puncak, pengen ngerasain puncak malam minggu berangkatnya pagi. Jadi tuh nggak macet, nyampe sono kita udah bisa ngerasain malam minggu. Kalau berangkatnya sekarang, ide. Ini gimana dong? Hah? Ini gimana? Guys, kalian maduk sana ya. Aku soalnya susah. Nah, jadi kalian bener. Duh, Hacim. Aduh. Wah, Siapa ya? Enaknya. kemana? Ke mana ya? Di kamar aja lah. Kamar. Kemana guys? Enaknya guys? Ke Anyer. Ke Anyer takut tsunami nggak sih guys? Wah, waduh. Ke Jogja. Enggak lah. Ke Jogja naik kereta. Bandung bosan. Balik. Kalau hari ini kamu ada uang 1 miliar, kamu kemana ya? Kalau aku ada uang 1 M, Hah? paling ke rumah si Neng sih, mantan aku dulu. Yang kakinya pedok. Namanya tukang uduk, ceban nggak pakai telur kalau beli di dia. Gimana kalau aku jual handphone iPhone 17 aku Nah, buat ke Bali? balik. Ke Bali enak, ke Bali. Kita berangkat pesawat jam 5. Cari investor aja di Bali Invest. yang bakal ngebiayain kita di sana, endos. Tuh, Mama Hendra kasih tiket. Sebenarnya kamu tuh mau kemana aja gratis loh. Tinggal kamu ngomong aja sama penonton. Daerah mana kak nyanyi di tempat aku ya, daerah sini ongkosnya berapa kak, yaudah ongkos aja ke sana, Coba cariin. ke Bali. Kak aku Guys. ada restoran nih di Bali, ngamen aja kak di sini nyanyi, berapa transportnya gitu aja. Ya sekarang aku maunya. Di Aku nggak mau besok. Mau sekarang guys, sekarang. Ayo. Ayo guys. Biar HP ku nggak dijual. gampang nih kamu. Ayo cek bio sekarang guys, cek bio. Itu yang disebut kemana-mana pakai daun. Itu. Ke Hongkong aja yuk jual handphone aku. Mana cukup Hongkong Hongkong berapa? tiketnya aja. Hongkong berapa? Singapura ya tiketnya segitu, apalagi Hongkong. Mana ya? 4 juta ke Hongkong. Nawar nggak bisa guys. Bapak moyang lo yang punya bandara. Nawar 1 juta.
aku punya ide. Kita ke Jakarta. Habis itu kita beli martabak. Habis itu pulang. Mending ke Pegadangan situ tuh, mau beli martabak mah. Bersyukur banget kamu ya punya aku. Apa jadinya kamu kalau nggak ada aku? Itu kamu Coba lagi gini, mikir. kau kasih tahu. Nggak akan ada loh yang betah laki-laki sama kamu nongkrong ngobrol sama kamu begini. Betah nggak guys? Tahu Ada nggak? nggak guys? Jujur aja terus. Ada nggak guys? Coba ada cowok nggak yang betah guys? Apalagi laki-laki itu harga dirinya tinggi. Terus ngedengerin omongan bini nggak nyambung. Wah, Enggak. lebih baik gua ngopi keluar. Katanya nggak ada. Iya, serius. Tapi aku berhubungan sama kamu tuh sebenarnya cinta terlarang. Ah, Dulunya cinta terlarang iya. karena dilarang sama nenek aku. Terus aku labrak karena aku ngerasa apa garam dan terigu bisa bersatu. Akhirnya ketika bersatu justru nenek aku bilang nggak boleh bercerai. Oh, Gara-gara nenek aku. Ketika berarti pilihan aku itu memang ngelabrak, ngelawan nenek aku, tapi malah boleh, malah nggak boleh cerai. Jadi aku tuh milih memang dari sampah-sampah aku ambil, dan itu adalah pilihan tepat untuk menikahi sampah-sampah. Aku cari yang budak. iya. Dan justru di antara semua orang budak, aku ambil kamu memang tepat. Nyatanya ada berlian. Di sampah itu ada berlian, Kan tapi dia berbentuk sampah. waktu aku dulu sendiri ya ngeduda gitu ya, kan banyak tuh cewek-cewek yang deketin aku ya, mereka nggak gerak cepet, nggak kayak kamu gitu. Jadi kamu tuh tahu ini nih, Mana berlian? ini berlian nih yang kotor ada di tumpukan sampah. Ini kalau diambil dibersihin jadi intan permata. Jadi mereka itu cewek-cewek di muka bumi itu Betul. nggak nyampe ke situ pikirannya. Karena dia melihat aku cuma Tapi kenapa geblek, nenekku nggak setuju? gelo gitu. Tapi nenekku udah bilang jangan nikah dengan sampah. Heeh. Kenapa? Karena sampah itu kotor, menjijikan. Tapi nenek aku setelah kita nikah, Nah. nenek aku bilang nggak boleh bercerai. Betul. Harus pertahankan. Artinya gini, Apa yang sampah, kamu udah ambil? sampah kalau diolah itu bisa bermanfaat. Jadi jangan lihat sampahnya, tapi sampah kalau diolah itu bisa menjadi manfaat. Satu, pupuk. Sebenarnya bukan sampah. Kedua, Bukan plastik. sampah. Bukan sampah. Kamu itu dunia kodok. Ih, makin gak nyambung. Bukan. Kita berbeda. Kamu dunia capung. Kalau aku dunia sapi, keluarga aku sapi semua. Keluarga kamu capung semua. Sapi. Jadi keluarga sapi aku, nenek sapi aku tahu bahwa sapi itu nggak cocok dengan capung. Dan nenek aku bilang, kau boleh nikahin kecoa, gajah, kura-kura, serigala, kecuali capung. Tapi ketika aku udah nikahin capung, ngelawan, nenek aku malah bilang, jangan pernah kau menceraikan dia atau aku marah. Dan dia, Nih, kalau- sapi akan berubah jadi Kalau capung. kakek aku pernah bilang gini, jangan nikahin orang gila. Kakek aku, kalau kamu udah nikahin orang gila,
ya, jangan ceraiin dia, rawatlah dia sampai dia sembuh. Nah itulah kakek aku dulu pernah bilang gitu. Ya aku rabas aja, aku terabas. Pokoknya nggak mau, aku pengen sama orang gila. Ya tapi jangan ceraiin ya, dirawat ya, supaya dia nggak kelayaran kemana-mana, jalan-jalan ke sono-sono, ke sana ke sini, dirawat, nggak boleh ditinggalin. Gitu, kakek aku bilangnya gitu. Kok nggak aku masih pakai binatang loh. Binatang yang lucu, capung. Kok jadi ke gila sih ya? Jadi ya udah, nggak boleh cerai kata kakek. Jadi kakekku bilang dirawat, jangan dilepas. Ya gitu. Sebenarnya nggak boleh kamu tuh nikahin orang gila, apalagi nggak waras. Ntar kamu pusing, ntar kamu bilang enggak, tenang aja, aku bisa kok ngerawatnya. Pelan-pelan diterapi dulu. Ayo digini-gini, digini. Kalau dia ketawa, kita ketawain. Kalau dia ngomong, kita gituin. Ntar juga dia sadar sendiri kok, kek. Aku bilang gitu. Gini ya. Jadi keluarga sapi aku, nenek aku bilang, capung, keluarga capung tuh mereka itu setan. Mereka tuh nggak waras. Binatang lain waras, tapi capung doang yang nggak waras. Jangan pernah kau nikahin dia. Tapi malah kau bilang aku yang gila. Iya pada dasar itu ke situ. Makanya sampai sekarang kan aku masih terapi, masih proses. Makanya aku kuat karena pesannya kayak gitu, jangan ditinggalin. Ntar lama-lama sembuh kok. Rawat aja dengan baik. Dia ngomong dengerin. Ya itu resikonya kamu. Kan saya kakek udah bilang jangan nikahin orang gila. Terus kamu datang ke rumah untuk nanya, nggak kuat, gila, ya emang gila, sabar, dirawat pelan-pelan, suapin, ngobrol aja, ya dia mau ke jalan, mau ke jalan raya, temenin, ya itu umpamanya dia mau ngamen, temenin, gitu, oh ternyata gitu, rawat, jangan ditinggal, dia kalau ditinggal bahaya nantinya, ya ngamuk kemana-mana. Gitu. Kamu kayaknya sayang banget ya sama aku. Ya tuh anaknya berisik. Oke. Urusin deh. Kayaknya pada berisik. Nggak mempan sama aku, Pak. Kamu yang punya juru kuncinya. Jadi harus sabar, Pik. Kayaknya di antara, iya, aku bingung ya, makanya aku kok sama nenek aku bilangnya nggak boleh cerai ya sama capung gitu. Padahal nenek aku juga ngelarang. Berarti sebenarnya itu Tapi bisa. Capung dan sapi bisa bersatu. enggak. Bisa. Semua sapi itu lemah. Cuma aku sapi yang beda, sapi yang kuat. Makanya aku ngelabrak nenek aku mau nikah sama capung. Karena cuma orang yang kuat yang nikah sama keluarga capung. Tapi bisa sapi dan capung itu bersatu. Sebenarnya boleh menikah, tapi lu kuat nggak gitu. Iya. Bisa kok, bisa bersatu. Tadi mau ngomong apa, saudara Arya? Sapi dan sapu bersapu? Iya. Sapi dan capung itu bisa bersatu. Oh bisa. Bisa lah. Karena pada sejatinya. Iya. Emang tadi aku ngomong apa? Sejatinya. Iya. Iya. Sejatinya. Nah, semua makhluk itu bisa bersatu. Baik. Apapun itu bisa bersatu. Maupun binatang kek, mau apa bisa bersatu. Baik. Gitu. Lalu kenapa nenek aku bilang capung dan sapi tidak bisa bersatu? Bisa bersatu. Nah, berarti nenek aku bohong.
Bisa bersatu. Kenapa dia ngomong gitu? Cuman gini, contohnya gini ya. Sapi nongkrong sama capung. Pasti pembahasannya beda. Sistemnya capung itu terbang ke sana kemari. Ya. Nah, kalau sapi dia mager. Ya, ngasih makan rumputan, begitu aja. Ketika mereka bersatu, ya, ngobrol-ngobrol, ada sesuatu yang nggak nyambung, nggak ketemu. Intinya, lu mereka berdua berbeda Stres. prinsip. Iya, Jadi lu tertekan dua-duanya. tetap bisa bersama, tapi lu beda prinsip. Iya itu. Nah, itulah seperti itu. Ya ular nongkrong sama harimau nggak bakalan nyambung. Kayak gitu. Tapi mereka bisa bersama, saling memahami. Oh, si ular maunya begini, kesono, ya kan? Oh, si harimau begini. Tapi tujuan nenek aku ngomong gitu berarti kau sama aja bilang nenekku salah pendapatnya. Nenekku tuh yang paling benar. Mm-mm. Kenapa? Berarti kau menuduh nenek aku salah. Sedangkan itu udah ilmu turun menurun. Kayaknya gini, boleh. Masalahnya semua sapi nggak ada yang kuat nikah sama capung. Tapi cuma si sapi yang badung ini, yang ngeyel, dia tahu neneknya itu sayang sama dia, suka-suka dia lah mau nikah sama capung kek. Karena dia tahu kok dia mampu. Nyatanya pas habis kita nikah, nenek aku bilang nggak boleh bercerai. Kau rawat capung itu. Aneh kan, nenek aku pelin-pelan. Padahal nenek aku di keluarga udah termasuk yang A ya A, B ya B. Iya. Itu ada ilmu yang disembunyikan ya, seperti wasiat. Jadi Kami nggak paham. Wasiat apa nih? Kewasiat kami nggak paham nih. Kok kewasiat? Kami nggak paham. Kok bisa ada wasiat ini? gini ya, ada harta karun Kok yang karun-karun? Makin parah ini nggak paham ya kami. Kami nggak paham. Kok ke karun-karun? ada harta karun Oh iya, coba. yang itu tersebulung, Sebulung. terselubung, Oh. yang hanya bisa mengambil harta karun jika dia mengambil di daerah atau teritorial yang bukan kesapi-sapian, dan dia melanggar UUS, undang-undang sapi, dia melanggar, tapi ternyata justru itu boleh. Boleh banget. Cuma dirahasiakan. Masalahnya kalau misalnya si capung yang jago ini kan pangeran. Si capung yang beda dia. Capung yang berlian nih. Beda dia. Capung yang magic, yang keren, yang wow capung ini. Jika dia ditemukan oleh semua sapi tahu harta karun itu, bahaya. Bisa semua sapi itu bahagia nikah sama capung. Iya. Jadi inti ceritanya gimana tuh rumusnya? Bahwa Gini ya, gini contohnya. Contoh aja ya. Mama kamu melarang kamu bergaul atau nggak boleh banget nih bergaul atau sama dia gitu. Tapi kamu ngotot. Tapi pada akhirnya mama kamu bilang boleh. intinya Jadi kamu lebih tahu hatinya mamamu daripada mamamu kayak gini loh. Kamu makan permen karet, Ebi boleh.
Padahal ngeri buat Ebi untuk umur kecil makan permen karet. Dia bilang bisa, aku bisa. Akhirnya boleh karena dia mampu. Masalah anak lain gak mampu, takutnya ketelen. Coba intinya, ambil intinya, biar penonton gak stres. Ambil intinya. Intinya mau undang-undang sapi atau undang-undang capung, mau UUS atau UUC, yang benar itu mengacu kepada UUK, yaitu undang-undang kebaikan. Jika sesuatu yang niatnya itu baik, itu akan baik. Kok kayak pancoran ya, muter-muter ya. Kayak daerah Pancoran tuh Sudirman situ, Bundaran HI. Kamu beruntung banget gak sih punya istri aku? Kayak dulu kamu makan ikannya di kolam ya. Muter-muter ngomongnya. Makanya Pink kalau makan ikan tuh jangan dari kolam. Kolam mah di situ aja, ngublak-ngublaknya di situ aja. Makan ikan tuh di laut biar pengetahuannya luas. Jadi ngomongnya tuh nggak muter gitu. Intinya itu keren sih. Bisa Oh, keren. Intinya kok keren. Aku bilang nggak usah ngapain lu cerita-cerita si sapi sama si capung sih Pink, kalau intinya cuman keren. Mendingan lu dari tadi aja ngomongnya Arya, gue nikahin lu karena lu keren. Selesai. Terus nyokap gua nggak setuju, nenek gua nggak setuju. Tapi Arya keren. Ya udah, tapi nggak boleh cerai ya. Udah intinya begitu. Kok gue kan bilang intinya ini membahas soal pernikahan yang kata nenek lo nggak boleh, tapi jangan cerai ya, jangan pisah gitu. Tapi lu labrak. Nah itu sapi capung terus permen karet si Ebi dibawa-bawa, nggak boleh makan permen karet. Intinya ya ke harta karun dibawa-bawa. Terus intinya apa? Keren. Capek gua dari tadi. Wah, jauh. Keren. Udah tong sampah dibawa-bawa. Kotoran dibawa-bawa. Akhirnya cerita kakek gue yang dulu kata nggak boleh nikah sama orang gila dibawa-bawa. Cuma jawab intinya apa? Intinya sih keren. sesimpel itu. Gue nggak dengerin. Udah dari Blok M sampai Bogor, cuma keren doang terakhirnya. Tuh penonton itu nyeduh Indomie gara-gara nungguin akhir cerita kamu loh. Sampai dia tuh masak Indomie pakai telur nggak pakai sesin, kelupaan. Nungguin cerita akhir kamu loh, sambil dia masak Indomie. Begitu dia mau makan, intinya keren. Ih, capek-capek gue masak mie nungguin si Pingkan. Kenapa sih kamu lucu banget? Gemes deh. Dari tadi aja ngomong ya begitu. Enggak nih ya, ada aku jujur banget. Kamu kalau lagi nge-live gitu, kamu tuh otaknya berpikir keras gimana caranya biar lucu gitu. Enggak, natural aja. Orang nih ya. Tapi kok bisa lucu? Ping, orang ngelucu itu ya udah bawaan. Beda halnya orang ngelucu dibuat-buat. Orang juga nggak bakalan ketawa Ping kalau orang ngelucu dibuat-buat. Aku mah ambil kehidupan aku sehari-hari sih. Aku mah makanya kan aku pernah bilang sama kamu. Dulu aku bujangan nongkrong waktu pun aku masih sekolah. Tongkrongan kalau nggak ada aku nggak rame. Itu teman-teman sekolah aku mengakui itu semua. Wah kalau udah sehari sepi, kagak ada yang lucu, nggak ada yang inian gitu. Cuma kamu kenapa kalau kayak gitu, kayak anuan itu kenceng-kenceng? Anu-anuan. Itu biar ngebuktiin kalau kamu tuh keren gitu, kenceng-kenceng gitu. Oh, ntar dikencengin lagi ya. Anu-anuan di bawah. Aduh. Sebenernya kau ada otak nggak sih? Kayaknya malu tuh bunting lu Ping, pembagian otak ketinggalan deh urutannya.
kuponnya. Makanya dapatnya sedikit otaknya. Ibarat kurban mah lu telat. Minta daging ke RT. Nih, aku punya ide sangat-sangat brilian. Berlian. Gua demen nih idenya. Kalau ide udah menyampe berlian itu udah pasti ada maknanya. Ini aku Yakin punya sih ide ini, kemana Mas. kita jalan-jalan yang cemerlang banget idenya. Murah, cemerlang, singkat, padat, jelas. Tahu nggak kemana? Paling enak kita. Mana? Kamu tahu belokan yang kamu beli sate Belokan beli sate. yang dari Sepatan ke WSD. Nah itu ada beli sate tuh yang ada kali. Iya. Nah itu kan ada karpet. Orang pada duduk di situ, kita ke situ makan. Cemerlang itu. Cuma enak, banyak angin. Mending beli satenya aja pintu di depan tuh dekat rumput duduk situ yuk kena angin sama. Sono. Itu ada karpet, orang pada duduk lesehan di situ. Sebelah kali yang mau arah Sepatan. Mereka nyamuk duduk juga di situ. Dia enak mah. Hari ini tuh kayak apa ya? Persiapin matang nih hari ini. Kadang mau ke Bali atau mau ke Tapi kalau sebelum ke Bali aku harus ke ITC dulu jual HP. naik mobil aja ke Bali yuk, berpetualangan yuk. Enggak, pegel. Ntar Makasih. gantian nyetirnya. Enggak, makasih 1 hari. Kayak orang susah. Enggak, nanti kita berpetualang istirahat, kita ngamen dulu, ntar ke hotel, lanjutin perjalanan. Enggak. Jangan lihat ininya, Ping. Jangan lihat kayak orang susahnya. Bukan di sini kita bukan lihat segi menilai ongkos. Enggak, lama. Lelet. Naik kereta aja langsung nyampe Jogja. Namanya nggak berpetualang. Mana ya enaknya? Udah Bali dah, ke Bali aja, ke Bali. Ya udah, jual HP aku, jual HP kamu, kita ke Bali. Dah. Ke gua ujungnya HP-nya dijual. Mendingan ngamen dulu deh. Gua ngumpulin duit daripada handphone gua. 3 hari juga langsung berangkat. 2 hari dah. Kasih waktu gua 2 hari untuk ngamen dari pagi sampai sore. Hah? 2 hari aja langsung berangkat ke Bali. Enggak, udah gini aja. Bawa duit 20 juta cukup nggak? Enggak, dia aku kan, kita bawa duit 3 juta aja. Nih pala lu retak. Kita jam 5 berangkat 3 juta. sekarang. Aku bawa 3 juta naik pesawat. Kamu bawa berapa? Adanya 1 juta. Iya. Yaudah kita berangkat 4 juta. Berangkat. Iya, Sono, nge-lab. astagfirullah. Terus kalau belum apa? Belum ada kereta. Iya kan belum nggak ada duit nih. Kita nge-lab dulu nunggu cair baru beli makanan. Iya. Nge-lab lagi. Nah, itu petualangan. Begitu bukan petualang, nyiksa diri. Petualangan. Nah, kita mau makan tunggu kereta. Jadi, makan nunggu kereta. Ada kereta kita makan. Kalau mau makan nunggu kereta no di stasiun aja no. Hah? Pasar Anyar no. Terus itu kereta lewat. Ada kereta lu makan, tungguin aja di situ. Stasiun no. Kamu mah orangnya nggak challenge. Ke Bali kita berangkat dulu naik pesawat 4 juta. Kamu 1 juta, aku 3 juta, aku kan bertiga. Ya kan? Sampai Bali, yaudah kita nge-live. Ngamen di pesawat yuk, nge-live-nya yuk. Nggak boleh. Boleh ya? Sampai Bali kan jam 7 pagi. Kita ke pantai nyanyi. Anak-anak ikut aja di pantai. Tanggung, Sampai Pi. hotel buka kan jam 12. Mendingan ke Nurjalan. Hah? Nurjalan. Mana itu? Apa namanya? Nurjalan. New Zealand. Iya. Di mana Kenapa itu? New Zealand? New Zealand di mana itu? Cibubur bukan? Australia. Oh, Australia. Iya, mending ke Australia lu. Lihat domba-domba. Australia 1 tiketnya aja udah 8 juta. Kece itu, Pi. Kalau 8 juta. Gimana nih jadinya?
Udah Bali. Ya Bali, ya ayo. Bali. Subuh aja kita jalan, subuh. Subuh jalan ke Bali. Terus kita sampai sana jam 7 pagi langsung kita ke pantai. Habis ke pantai kita nyanyi di pantai, cari duit buat bayar hotel. Jam 12, jam 1 masuk ke Hard Rock Hotel. Hard Rock paling murah cuma 1,7 juta. 1,4 juta. Satu kamar dulu buat nidurin lu. Nah, habis lu tiduran, terus kita diem aja dulu, gantian. Kamu jaga anak, aku ngamen. Nanti lu bangun, baru ngamen lagi kedua kita. Terus jalan-jalan deh, beli kalung, di baju. Pas lu bangun jam berapa? Suku-suku dia nggak tidur lagi. Pas nyampe sono, Pelanggaran. aku sama kamu ke band. Ben, Iya seminggu. Terus tiba-tiba akun kamu sama aku hilang. ya gampang kalau hilang. WA Hilang. Cici HP, Iya. transfer 5 juta sampai BSD, kita langsung ke ITC, kita serahin HP iPhone 17 aku. Jual. Gampang hidup ini Arya. Pulang, tinggal pulang. Cakep itu hidup habis itu. Rumah ada villa nih orang-orang kaya di Bali. Yang punya villa kasih tahu kita, guys. Kita traveler. Mumpung aku libur, besok kan donat nggak ada. Iya. Ikut. Nggak ada selamanya. Ada. Oh, aku kira nggak ada selamanya. Udah senang. Kamu kayak bersyukur banget donat aku nggak ada. Udah senang sebenarnya aku. Intinya kacamata, that simple. Jadi, Papa udahlah. Intinya kacamata, that simple. Papa udahlah. Berangkat subuh. Kita sekarang santai, tunggu jam 5 pesawat. Sampai Bali ke pantai ngamen. Makan. Minggu kan itu kan, Minggu. Jam 5 pagi berangkat lagi ke Jakarta. Subuh-subuh. Atau mau stay lagi sehari boleh. Selasa pulang. Udah. Itu doang. bisa gitu. Jangan kancol lagi, ternyasar lagi kamu kancol. Kemarin aku kan nyasar, aku kan kalau nyetir pakai perasaan. Susah, Ping. Kamu mah orangnya. Kamu anak Jakarta loh, Ping. Masih aja pulangnya ke Ancol nyasar. Kan aku udah bilang sama kamu, ya, aku bertanya dengan lembut loh nada aku pada saat itu di pintu mobil. Yang sini aku aja yang bawa mobilnya. Soalnya yang udah kemarin, tahun kemarin ke Ancol kamu nyasar. Soalnya tol itu banyak yang baru. Wah, udah aja. Kan ada map, GPS. Ya udah, aku duduk. Ada GPS kan. Disuruhnya kemana, beloknya kemana. Terus malah ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Tembus ke jalan buntu, puter balik. Ya Allah, udah jelas, Ping, tol itu udah ke sana. Nggak usah kamu ambil kiri. Ya aku kan nyetirnya itu pakai perasaan. Pantas aja nyasar. Kalau orang nyetir pakai perasaan, dia akan begini. Perasaan gua kemarin kesini dah. Enggak ah, perasaan kesini. Kayaknya perasaan gua kemarin gua belok sini dah. Akhirnya kan lu ketelimbang, Ping, nyasar. Itu akibat kamu nyetirnya pakai perasaan. Enggak bener ya, perasaan aku kesini ya. Ini dia kampungnya. Oh, nyasar kayaknya. Enggak nyasar ya. Astagfirullah. Ingin ku teriak, ingin ku merana. Tunggu sahabat, Ping.
mana-mana orang itu nyetir itu ya bukan pakai perasaan. Pantes saja lu selalu nyasar kalau bawa mobil. Nyetirnya pakai perasaan sih. Jadi percuma gue taruh map, gue bantu map nih, pakai map nih, takut kamu nyasar. Berarti selama ini map teriak-teriak ambil ke kiri, lu nggak dengerin Pin. Karena perasaan lu yakin dengan diri lu. Gitu Pin. Pantes. Ini kamu lucu apa ini lucu beneran ya? Enggak, aku tuh bejengkel banget itu waktu kemarin tuh aku gedek bener sama kamu. Sumpah. Sampai ke kampung-kampung, ke perum-perum. Nyasarnya loh. Malah dia udah bilang udah di tol, malah keluar tol. Udah jelas Jakarta BSD itu udah lurus, Pin. Lu ngapain harus keluar tol? Ngapain? Masalahnya perasaan aku kemarin aku lewat sini. Pantesan nyasar. Fix udah fix udah. Gua mau ngambil air minum dulu sampai seret tenggorokan gua kayak habis makan donat lu, Pin. Aduh. Ya Allah. Gimana sih nih guys? Gimana sih? Yang benar Arya pakai GPS atau aku sih yang pakai perasaan? Emang kemarin juga lewat situ, emang lewat kampung. Jadi kemana ya guys? Ke Bali, naik pesawat gitu, turun ke pantai, main. Udah Senin, Minggu. Masalah kita sampai Bali jam 7, kita nggak bawa uang. Gimana gas nggak? Ke Bali jam berapa ini pesawatnya? Kita jam 7 ngamen buat makan sama buat check-in hotel. Yaudah. Nanti saya yang jemput Balinya. Oke, jemput. Abis jemput kemana? Hotel. Ada hotel udah disiapin. Hotel udah disiapin sama ada temen aku investor juga, tapi aku nggak ada bisnis sih. Nah, kita bisa ke Lombok. Bisa ke Lombok. Anjir. Ramai apa saya dapat banyak komen di Jogja. Oh iya. Lombok ke Bali. Bali gimana Bali? Bali gimana nih? Gas nggak Bali? Bali kita gas nggak? Gas nggak? Bali kita gas. Coba cek tiket pesawat dulu.
Coba guys tolong cekin dong pesawat jam berapa, Garuda atau Citylink berapa harganya, jam berapa, jam 5 pagi ada nggak, jam 7 pagi, jam 5 pagi ada nggak? Setengah 4 ada apa jam 2? Udah packing langsung Pangandaran, Bandung, bebas. Packing. Orang masih lama jam 5 aku packing sekarang. Hah? Ini Citylink jam 5. Adik, berapa duit Citylink guys? Berapa duit Citylink? 1,5. Nggak cukup uangnya. Iya nggak cukup. Uang aku cuma ada 5 juta. Ada 1 juta. Juta ada. Jogja, Lion jam 4. Agramas. Nggak cukup uangnya. Adi ada Mama Jackson, dia tungguin sih sama dia. Yang kamu blender nggak nyala? Blender? Iya. Bikin apa? Jus apel kok? Ya dicolok lah.